itu punya banyak tauqiat. Di antara mereka ada As-Saffah, wal Mansur, wal Rashid, wal Ma'mun. Ini semua khulafa Abbasiyin ya. Waqad bara'a fi at-tawqi'at Ja'far bin Yahya al-Barkami, Wazirur Rashid. Jadi Ja'far bin Yahya al-Barkami ini salah satu orang yang jago banget dalam menulis tauqiat. Baro'a ini artinya kayak sangat ahli gitu ya dalam tauqiat, dan beliau adalah Wazirur Rashid. Menterinya Khalifah Ar-Rashid. Fakana idza waqa'a kutibat tauqi'atuhu wa darasaha al-bulagha. Tuh saking jagoannya dia dibikin tauqiat, setiap dia waqa'a, setiap dia bikin tauqiat gitu ya. Kutibat tauqi'atuhu. Jadi tauqiat dia pasti akan ditulis itu, kayak dicatat gitu. Wa darasaha al-bulagha, dan para ahli balaghah itu akan mempelajari tauqi'nya si Ja'far bin Yahya al-Barkami ini. Qala Ibnu Khaldun, kana Ja'far bin Yahya yuwakki'u 'ala al-qisasi baina yaday ar-Rashid wa yarmi biha ila ashabiha. Fakanat tawqi'atuhu yatanafasu al-bulagha fi tahsiliha lil wuqufi fiha ala asalibil balaghati wa fununiha, hatta qil inna kulla tawqi'in minha kana yuba'u bidinar. Masyaallah. Jadi Ja'far al-Barkami ini ceritanya Ibnu Khaldun ya, bahwa Ja'far al-Barkami ini dia selalu bikin tauqi' terhadap kisah-kisah apa aja gitu ya, baina yaday ar-Rasyid. Jadi maksudnya dia di hadapan ar-Rasyid gitu. Jadi di istananya ar-Rasyid. Wa yarmi biha ila ashabiha. Kemudian setelah dia selesai nulis nih, tauqiatnya itu dilempar-lempar gitu, dihamburin ke teman-temannya. Fakanya tauqi'atuhu yatanafasul bulagha. Jadi para ahli balaghah itu mereka berlomba-lomba gitu loh buat ngedapetin tauqiah yang dihamburin sama si Ja'far al-Barkami ini tadi. Lil wuqufi fiha ala asalibil balaghah, supaya mereka bisa mendapatkan uslub balaghah dan seni-seninya yang ada di dalam tauqi'nya Ja'far al-Barkami ini. Hatta qil, sehingga dikatakan bahwa setiap tauqi' yang dihasilkan atau yang ditulis oleh Ja'far bin Yahya al-Barkami ini yuba'u bidinar. Jadi satu tauqi' dijual dengan 1 dinar. Gitu. Mahal ya. Ini ada contoh dari tauqiat. Sebelum kita masuk ke contoh, ada pertanyaan tentang tauqiat? Jadi tauqiat ini dia tuh adanya di Abbasi nih, Kak. Dia makin banyaknya gitu. Dia sebenarnya ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin, tapi itu jarang gitu loh, masih belum banyak orang yang gunakan. Kemudian dengan pengaruh bangsa Persia, akhirnya di zaman Abbasiyah ini dia makin banyak. Gitu, makin terkenal gitu. Tauqiat tuh jadi terkenal, jadi banyak orang yang bikin tauqiat gitu. Jadi adanya sejak zaman khalifah ya, dari zaman dulu. Ada lagi? Udah, Kak. Iya. Namadhij min at-tauqiat nih, contoh dari tauqiat. Waqa'a as-saffah ila qaumin min ahli al-anbar syakau ilaihi anna manazilahum ukhidhat minhum wa udkhilat fi bina'in amara bihi wa lam yu'tu asmanuha wa lam yu'tu asmanaha fawaqqa. Jadi as-saffah ini kan khalifah Abbasiyah ya. Dia waqa'a itu maksudnya memberi tauqi gitu kepada kaum dari Ahlil Anbar. Ahlil Anbar itu nama daerah ya. Masyarakat Anbar. Anbar itu nama daerah di mana ya? La adri aina taqa'u hadhihi. Pokoknya nama daerahnya Anbar gitu ya. Jadi masyarakat Anbar itu mereka ngeluh tuh karena rumah-rumah mereka tuh kayak diambil atau digusur lah ya kalau zaman sekarang, dan dijadikan tempat untuk
udkhilat fi bina'in amara bihi. Jadi maksudnya kayak as-saffah itu memerintahkan untuk di suatu daerah misalnya dibangun bangunan apa. Akhirnya penduduk di situ bangunannya digusur gitu loh. Walam yu'tu asmanaha, tapi mereka si ahli anbar ini nggak dikasih harga dari rumah mereka, maksudnya nggak dikasih ganti rugi gitu loh. Maka mereka ngadu ke as-saffah, nulis surat. Terus setelah mereka nulis surat, as-saffah ini bikin di suratnya jadi surat yang sama gitu loh. Kebayang nggak? Kayak yang Kak Iza bikin tadi ya. Jadi misal ini surat dari Ahlul Anbarnya nih. Mereka ngeluh bla bla bla, ngeluh ke as-saffah. Kalau rumah mereka digusur tapi mereka nggak dikasih ganti rugi segala macam. Nah, ini as-saffah balas suratnya itu dengan tauqi'. Jadi surat yang sama cuman ditulis aja di bagian, mungkin bisa di bagian atasnya atau di bagian bawahnya kalimat ini di bawah ini. Misalnya di sini ya. Nah, warnanya hilang. Nah, misalnya di sini ditulis hadza bina'un ussisa ala ghairi taqwa. Kata as-saffah. Jadi ini pendapat as-saffah tentang bangunan tersebut dan ini mengandung keputusan dari beliau gitu. Jadi orang yang baca bisa paham maksudnya apa gitu ya. Wa amara bi'ta'ihim al-asman. Jadi Khalifah as-Saffah ini memerintahkan untuk memberikan kepada Ahlul Anbar ini harga-harga dari rumah mereka, maksudnya ganti ruginya. Jadi waqi'u itu at-tawqi' ma yu'allikuhu ar-ra'is ala khitab aw talab yuwaddihu ra'yahu fihi. Ala ya, ala khitab berarti di bagian atas ya. Di bagian atas sini ditulisnya. Gitu. Di sini ada syarahnya. Yuqarriru Abul Abbas As-Saffah fi hadha at-tawqi' anna ghasba manazil al-muslimin wa akhdaha bighairi ridahum walau kana li maslahati ad-daulah yu'addu dhulman la yarda anhu Allah. Jadi maksud dari kalimat as-saffah hadza bina ussisa ala ghairi taqwa, berarti bangunan ini dibangun tidak berdasarkan ketakwaan gitu ya maknanya ya. Jadi beliau memutuskan bahwa dengan tauqi ini bahwa apa? Mengambil rumah-rumahnya orang muslim bi ghairi ridahum, tanpa ridho mereka, walaupun apa? Walaupun limaslahatid daulah, walaupun tujuannya adalah untuk kebaikan dari negara gitu ya. Ini termasuk suatu kezaliman yang tidak akan diridhoi oleh Allah gitu. Ini maksud dari pendapatnya si as-saffah ini. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan pelakunya akan dihukum. Faman ittaqallahu wa khafahu la yaf'al mithla dzalik. Dan barang siapa yang bertakwa terhadap Allah dan takut terhadap Allah, maka dia tidak akan melakukan kezaliman tersebut. Wa min ajli hadza amara bi i'ta'i syakin min ahli al-anbar samana duwarihim allati ukhidat minhum. Maka min ajli hadza, oleh karena itu beliau as-saffah memerintahkan untuk memberikan kepada asyakin, jamak dari asyak ya, orang yang asyaki, orang yang mengadu gitu ya, dari penduduk Anbar sama naduwarihim, harga dari rumah-rumah mereka yang diambil dari mereka. Waqad akhadha hadha at-tawqi' min qaulillahi ta'ala afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Jadi beliau Abul Abbas As-Saffah ini mengambil tauqi'nya ini, tauqi'nya hadza bina usisa ala taqwa ini dari ayat ini. Gitu. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Fahimtunna? Paham? Alhamdulillah, insyaallah. Iya, jadi ini tadi pengertian dari at-tauqi ya. Ma yu'allikuhu ar-ra'is ala khitabin aw talabin yuwaddihu ra'yahu fihi. Kecepatan enggak jelasinnya? Enggak, Kecepatan enggak? Paham ya?
Yang lain gimana? Ada yang kurang paham? Paham semua? Tayyib, nuasil. Mana nih yang lain suaranya? Tayyib. Kita ke contoh selanjutnya ya. Di sini contoh tauqi' yang selanjutnya. Ini syaka ahlul Kufah ila Abi Ja'far al-Mansur su'a muamalati walihim. Fawaqqa ala kitabihim. Nah, yang ini tauqi'-nya dari Abu Ja'far al-Mansur ya. Jadi ahlu Kufah, penduduk Kufah itu ngadu ke Abu Ja'far al-Mansur ketika beliau menjabat khalifah tentang apa? Muamalati walihim. Jadi gubernur mereka itu muamalahnya buruk sekali ke rakyat gitu. Akhirnya mereka ahlu Kufah ini ngadu ke Abu Ja'far al-Mansur. Maka Abu Ja'far al-Mansur memberi di surat mereka, bunyinya adalah kama takununa yu'ammaru alaikum. Singkat ya. Jadi tauqi' itu singkat-singkat gitu kayak tadi kan, juga sama ya, singkat ya. Ini kama takununa yu'ammar alaikum. Penjelasannya Al-Kufah ini adalah nama suatu kota di Irak ya. Berarti wali di sini bukan gubernur ya. Ya, pemimpinnya lah ya. Khuttat fi khilafati Umar bin Al-Khattab, Madinah fil Iraq, khuttat fi khilafati Umar bin Khattab. Abu Ja'far al-Mansur ini adalah Khalifah Al-Abbasi Ats-Tsani, khalifah kedua. Waliya ba'da akhihi As-Saffah. As-Saffah berarti khalifah pertama ya. Pada tahun ini namanya segala macam. Kita skip aja ya. Ammaro yu'ammir, ini maksudnya ammaro fulanan bimakna sayyarahu amiran. Kalian menjadikannya pemimpin gitu. Terus syarahnya, yaqulu Abu Ja'far al-Mansur li ahli al-Kufah misla ma takununa yakunu amirukum. Jadi maksudnya kama takununa yu'amar alaikum adalah sebagaimana kalian begitu pula pemimpin kalian gitu. Jadi maksudnya gimana akhlak kalian ya gitu juga pemimpin kalian akhlaknya bakal sama.